KPBN Pusat, dan juga rekan-rekan pengurus, calon pengurus KPBN NTT yang saya hormati dan saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Salve. Salam sehat untuk kita semua. Sehat. Saya dipercayakan untuk memandu acara ini. Pada awalnya saya akan membacakan susunan acara pelantikan kepengurusan KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 September tahun 2022. Sebelum saya membacakan, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Jeruk NTT, cendana NTT, manis dan wangi seperti Nona Kupang. Mari berjuang bersama KPBN NTT. Keren. Wahai seluruh pengawas NTT pejuang. Keren. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari Ketua Umum KPBN, kemudian sajian materi pentingnya KPBN Provinsi NTT oleh Bapak Madale Agil, selanjutnya pembacaan susunan pengurus KPBN Provinsi NTT oleh Ibu Irene, selanjutnya pelantikan dan Sumpah KPBN Provinsi NTT oleh Ibu Wahyu Ekawati. Acara yang berikut, ke-8, sambutan Ketua KPBN NTT. Terakhir penutup doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang susunan acara yang sudah dibuat, mari kita awali kegiatan kita pada malam hari ini. Kita awali dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Martinianus. Kepada Bapak saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Ibu Ketua KPBN, Ibu Pengurus Pusat, juga Ibu dalam pengurus KPBN Provinsi NTT. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa, dan izinkan saya untuk membawa doa ini dalam ajaran agama dan membawa dan fokus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Putra dan Roh Kudus, tak jemu-jemunya kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas penyelenggaraanmu untuk kami semua, teristimewa untuk kami para pengawas sekolah yang mana pada hari ini, malam hari ini kami boleh dipertemukan dalam ruang Zoom meeting untuk mengadakan acara pelantikan kepengurusan KPBN Provinsi NTT. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam kegiatan malam ini, sehingga kegiatan pelantikan pengurus KPBN Provinsi NTT dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh kami semua. Kami juga mohon tuntunan-Mu untuk perjalanan kegiatan komunitas kami ini. Semoga untuk hari-hari ke depan kami boleh melaksanakan berbagai kegiatan untuk kepentingan demi upaya pengembangan pendidikan di negara tercinta Indonesia, khususnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar satu saat kami pun boleh menikmati pendidikan yang lebih merdeka dan lebih membawa perubahan untuk generasi ke depan untuk anak-anak didik kami. Akhirnya ya Bapa, untuk semua doa dan permohonan kami ini,
kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Martinianus yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Udah keluar suaranya nih. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Banglah badannya Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua Umum KPD. Waktu saya berikan kepada Ibu Wahyu. Ya, baik, terima kasih. Ibu Bapak, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua rahayu ya di ruang virtual ini. Dan yang beragama Islam saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa malam ini di tanggal
19 bulan 9 2022 adalah saat yang bersejarah ya. Dan ini Tuhan sudah menghendaki kita bertemu, mengukuhkan tentang kepengurusan KPBN, Komunitas Pengawas Belajar Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahagia tidak terkira Ibu Bapak, karena malam ini semangat kita bersatu padu di dalam ruangan virtual ini, dan ini semua semata-mata untuk perjuangan kita demi mewujudkan merdeka belajar untuk anak-anak kita. Ibu Bapak, bahagia ini pasti kita bisa ejawantahkan ya, rasa syukur ini kita bisa ejawantahkan sesuai dengan peran kita sebagai pengawas sekolah. Ketika kita melihat masih banyak murid-murid yang menderita belajar, masih banyak guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang belum memaknai sepenuhnya pendidikan yang memerdekakan untuk murid, masih banyak ketika kita menemui miskonsepsi di lapangan, baik itu tentang pembelajaran, kepengawasan, ataupun kepemimpinan sekolah. Kita ada dua pilihan Ibu Bapak melihat itu. Diam, melihat dengan tentu kalau kita jiwanya udah merdeka belajar akan menjadi sesuatu yang menyesakkan dada, ataukah kita memilih berjuang? Memilih berjuang pasti sudah ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Begitupun ketika kita memilih diam. Kita akan lebih tersiksa lagi melihat bagaimana bangsa ini ke depan sebagai estafet tentunya ya, sehingga pilihan-pilihan tersebut pasti kita sudah pertimbangkan. Memilih menjadi pengurus Komunitas Pengawas Belajar Nusantara Provinsi NTT, ini adalah pilihan yang terbaik, pilihan yang baik. Saya menghargai itu. Kenapa Ibu Bapak? Karena kita sudah mengetahui adanya kebijakan Merdeka Belajar, bahkan sekarang sampai episode 22. Dan perubahan-perubahan tersebut pasti diikuti dengan perubahan ekosistem pendidikan, baik itu tingkat mikro di sekolah, meso maupun makro dalam seluruh tatanan kenegaraan kita ini. Melihat perubahan tersebut, sudah ada yang pertama tentang model kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah yang per Dirjen 6565/2020. Kemudian juga ada rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang ketika kita lihat di dalamnya minim sekali kata pengawas. Tentu kalau kita tidak memahami itu, bagaimana perubahan yang mendasar ini akan dilakukan, kita mungkin terkaget-kaget gitu ya. Tetapi ketika kita mengetahui ternyata karir guru itu akan berkembang, apalagi sekarang dengan guru penggerak ya, mau jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, ataupun pejabat di Kemendikbudristek, itu semua harus berasal dari guru penggerak. Itu semuanya adalah upaya transformasi pendidikan untuk menuju merdeka belajar dan tentunya nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitannya dengan itu Ibu Bapak, bahwa peran pengawas ke depan pasti akan mengalami transformasi. Namanya transformasi itu besar-besaran pindahnya Ibu Bapak ya. Dan ada beberapa hal yang perlu kita kuatkan mulai sekarang, yaitu bagaimana kita berjiwa merdeka belajar dengan komitmen terhadap tujuan, K, kemudian mandiri terhadap cara. Kalau kita sudah mandiri, kita akan selalu mencari cara gitu ya untuk mencapai tujuan. Jadi alih-alih kita menyalahkan orang lain ataupun keadaan, kita akan lebih kreatif mencari cara untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah reflektif. Kita biasa menyebut dengan KMR Ibu Bapak ya. Jadi
pengawas yang sudah merdeka belajar minimal punya 3 huruf itu di dalam dirinya. Komitmen, mandiri, dan reflektif. Kaitannya dengan transformasi peran pengawas, ke depan akan muncul ataupun menguatkan kembali peran kita sebagai pendamping kepala sekolah, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan pelaporan. Tentu sesuai dengan jenjang pengawas, mulai dari pengawas muda, madya, dan seterusnya. Ini kita bersiap Ibu Bapak, beruntungnya di KPBN dari awal kita sudah menyadari hal itu, apalagi dengan KMR atau semangat merdeka belajar yang kita punya, tentu kita akan bisa beradaptasi dengan cepat. Ini yang kita harapkan. Melalui KPBN Provinsi NTT, kita sangat berharap bahwa transformasi peran pengawas akan bisa dilakukan ya, atau mungkin akan bisa diejawantahkan dengan cepat karena adanya teman-teman yang berjiwa merdeka belajar, teman-teman seperjuangan di KPBN ini untuk mewujudkannya. Ke depan juga akan dipersiapkan teman-teman dari KPBN yang akan menindaklanjuti atau mempersiapkan diri bagaimana nanti kenaikan pangkat lewat peran-peran yang baru ini. Jadi jabatan fungsional pengawas yang baru sebagai bentuk transformasi peran pengawas sudah disiapkan Ibu Bapak, sudah dilakukan juga beberapa penyempurnaan. Kita tinggal menunggu launchingnya atau diberikan satu legalitasnya, dan setelah itu kita akan menindaklanjuti sehingga kenaikan pangkat pun nanti juga akan mengalami pergeseran atau perubahan. Ya, di KPBN kita akan mendapatkan tuntunan, bimbingan, bahkan di setiap wilayah kami sangat berharap ada teman-teman yang bisa dipercaya dan juga bisa mendampingi teman-teman yang lain ketika ingin mengurus kenaikan pangkat sesuai dengan jabatan fungsional yang baru. Jadi butuh penggerak lebih banyak lagi di wilayah, di daerah ya, baik itu di kabupaten maupun di provinsi, untuk mengejawantahkan transformasi peran pengawas itu, tentu dengan jabatan fungsional yang baru. Kami sangat berharap terbentuknya KPBN Provinsi NTT ini akan mempercepat transformasi peran pengawas sebagai pemberdaya. Jadi sebagai pemberdaya kita nanti akan belajar barengan, menempa diri, menguatkan kompetensi sebagai coach dengan kompetensi coaching tentunya, bagaimana kita bisa sebagai mentor, sebagai fasilitator, sebagai konsultan, bahkan kita akan belajar bagaimana school klinik ya untuk menyehatkan sekolah-sekolah. Tentu kita akan banyak belajar tentang manajerial. Itu semangat kita Ibu Bapak dengan terbentuknya KPBN Provinsi NTT. Berharap sangat perubahan besar akan terjadi di wilayah timur Indonesia. Saya sangat bangga dan bahagia, dan selamat saya sampaikan untuk pelantikan KPBN Provinsi NTT ini. Saya rasa sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya sangat berharap Ibu Bapak kompak ya untuk mewujudkan ini. Kita saling belajar, namanya di KPBN itu judulnya Pengawas Belajar Nusantara. Komunitas Pengawas Belajar Nusantara, dan kita meyakini kita memilih belajar daripada hebat, karena belajar tentu setiap harinya kita akan berprogres gitu ya. Dan sebagai wujud dari profil pelajar Pancasila, pengawas adalah model, pengawas adalah pembelajar sepanjang hayat. Itu yang kita semangatkan Ibu Bapak. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita beri aplaus untuk Ibu Wahyu.
selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada acara yang berikut, paparan tentang pentingnya KPBN Provinsi NTT oleh Bapak Madale Agil. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih Pak Willy. Selamat malam, salam KPBN, transformasi, pemberdaya, merdeka belajar. Saya ulang satu kali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari perjuangan kita untuk membesarkan KPBN sebagai organisasi pembeda bagi kita pengawas. Salam KPBN, transformasi, pemberdaya, merdeka belajar. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Yang saya hormati pendiri KPBN, ada juga dari Yayasan Guru Belajar, para pengurus pusat KPBN yang saya hormati dan banggakan, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur yang malam ini membuat saya merasa sangat berbahagia dan berbangga karena Bapak Ibu terpilih menjadi orang-orang yang mau bersama kita, membersamai untuk terus berjuang, terus bergerak, bertransformasi dalam memberdayakan sekolah-sekolah bina kita, sekaligus juga memberdayakan guru-guru kita agar tujuan dari pendidikan kita di Indonesia secara umum dan khususnya di Nusa Tenggara Timur itu menjadi sesuai dengan yang diharapkan oleh kementerian. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang saya tidak bisa sebut satu persatu, saya hormati, saya banggakan pula semuanya. Izinkan saya menyampaikan betapa pentingnya Bapak Ibu untuk malam hari ini dirayakan secara formal untuk menjadi pengurus. Karena ini adalah pengakuan bukan hanya secara faktual Bapak Ibu bergerak, tetapi juga lebih pada pengakuan bahwa Bapak Ibu diakui. Dan bisa jadi ini adalah awal dari lahirnya kegiatan-kegiatan inspiratif, inovatif dari Bapak Ibu pengawas, terutama kaitannya dengan Merdeka Belajar. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan mengapa penting pembentukan KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama tentu kita berharap bahwa KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur ini untuk memperluas jaringan komunitas pengawas belajar Nusantara agar bisa lebih berdampak di daerah. Bagaimana cara untuk berdampak? Tentu agar itu bisa efektif, maka harus mengetahui secara pasti tantangan dan juga hambatan yang dihadapi teman-teman pengawas yang ada di Nusa Tenggara Timur. Termasuk kebutuhan-kebutuhan yang spesifik yang ada di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua, memberikan atau membuat program-program untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, termasuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan teman-teman pengawas yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk bisa menjadi pemberdaya. Kemudian tentu dengan
KPBN ini pula salah satu kunci yang menjadi bagian dari proses kita terus belajar, terus bergerak adalah menyebarkan praktik baik. Sekecil apapun praktik baik yang kita miliki, marilah kita berbagi. Dan lewat KPBN ini itu difasilitasi dengan baik sehingga apapun, sekecil apapun, ya, praktek baik kepengawasan yang Bapak Ibu sudah miliki, marilah kita sama-sama berbagi, merefleksi sehingga secara tidak langsung kita bisa memperoleh dampak ataukah memperoleh ilmu termasuk mengembangkan cara-cara kita di dalam menjalani tugas kepengawasan kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kaitannya dengan pembentukan ini tentu harapan kami bahwa sebenarnya hanya satu saja kata kunci yang kita harapkan dari proses ini. Bahwa KPBN ini menjadi inklusif bagi pengawas karena dia harus syaratnya hanya satu, menjadi penggerak. Yang mana itu jadi penggerak? Dia itu harus menyelesaikan modul dasar terkait dengan kepengawasan, pedagogi, dan kepemimpinan. Termasuk setelah selesai menyelesaikan 3 aspek itu, dia harus melakukan refleksi terhadap apa yang dilakukan. Makanya kita menjadi inklusif terkait dengan bagaimana membangun konsep dan komitmen bagi Bapak Ibu pengawas untuk bisa memahami dengan baik apa yang kita perjuangkan, yaitu merdeka belajar, merdeka bagi kita, merdeka bagi siswa, merdeka bagi guru, merdeka bagi sekolah. Kemudian tentu dalam upaya-upaya yang dilakukan ini, strategi yang kita tempuh tentu yang pertama, Bapak Ibu nanti itu akan sudah pasti menjadi bagian dari upaya mendorong, menggerakkan ya, upaya-upaya merdeka belajar yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan dari beberapa provinsi itu sudah berupaya untuk saling berbagi praktik baik dan nanti akan difasilitasi oleh KPBN pusat untuk bagaimana bahwa Bapak Ibu diberi peran, terutama dikasih panggung untuk berbagi praktik baik dalam temu pengawas, baik itu di tingkat kabupaten, di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, ataupun yang lain. Termasuk nanti Bapak Ibu menjadi penggerak tentunya ya setelah menyelesaikan aspek yang terkait dengan nonton bareng, guru merdeka belajar, dan pemimpin merdeka belajar, dan setelah itu melakukan refleksi terkait modul-modul dasar dari merdeka belajar. Dan yang paling pokok, apa sih manfaat yang Bapak Ibu bisa terima dari KPBN ini? Yang pertama, Bapak Ibu itu dapat memiliki kesempatan yang besar untuk mengembangkan karir. Karena karir pengawas ini merupakan karir yang strategis. Bahkan kalau di dalam undang-undang bisa jadi tahapan dari guru, jadi kepala sekolah, kemudian jadi pengawas, itu diberi ruang untuk menjadi kepala dinas. Nah, mudah-mudahan justru yang terpilih itu mengembangkan satu aspek itu adalah dari teman-teman KPBN. Saya doakan Nusa Tenggara Timur menjadi perintis untuk bisa terwujudnya hal seperti itu. Dan saya pikir yang kedua, Bapak Ibu juga punya manfaat untuk punya kesempatan yang luas dan besar untuk berbagi praktik baik terkait merdeka belajar. Yang ketiga tentunya ini adalah tempat yang terbaik untuk mengembangkan kompetensi diri kita. Ya, dalam kaitannya dengan self-regulated learning. Karena ini adalah hal terpenting yang mesti menjadi bagian yang
dimiliki oleh atau kompetensi ini dimiliki oleh setiap pengawas sehingga dia mampu melakukan refleksi itu kepada sekolahnya atau kepada gurunya. Bukan hanya karena kadang-kadang yang terbanyak dari kita itu kita mampu melakukan itu kepada orang lain, kepada guru, tetapi kepada diri sendiri kita tidak mampu mengetahui bagaimana sih sebenarnya diri kita merefleksi diri kita sendiri. Sebagaimana tadi untuk bisa terutama karena pendidikan itu inklusi, maka tentu yang diharapkan adalah punya kesadaran untuk melihat diri kita, termasuk membangun diri kita lebih baik lagi sebelum kita menjadi teladan bagi sekolah dan juga guru-guru kita. Kemudian yang terakhir, tentu kita tidak bisa berjalan sendiri selaku pengawas. Kita butuh teman pengawas yang lain, kita butuh sumber dari guru lain, dari organisasi lain, kita butuh teman-teman guru. Ya, karena itulah kita selalu berkolaborasi. Kita tidak mau belajar hanya dari teman-teman pengawas atau dari ahli saja. Tetapi siapapun kita jadikan sebagai sumber untuk belajar kita. Itu hal terpenting sehingga ketika kita sudah memiliki pemahaman, kita menjadi punya teman untuk berjalan yang jauh. Karena tentu pendidikan ini tidak tujuannya untuk jangka pendek, tidak 5 tahun, tidak 10 tahun, tetapi kita mau tujuan dari ini adalah jauh lebih besar dari itu, sepanjang hayat kita. Itu harapan kita tentunya, karena itu marilah dalam kaitannya untuk mempercepat itu bertransformasi dan memberdayakan, maka tentu sebagaimana disampaikan Ibu Ketua tadi, mari kita memiliki atau memilih cara dalam melakukan itu semua dengan memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Akhirnya Bapak Ibu yang saya banggakan dan hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat bagi teman-teman pengurus KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah terpilih, termasuk nanti teman-teman yang lain yang bergabung di NTT. Saya dan kami juga menganggap bahwa itu menjadi bagian dari teman seperjuangan kita dari daerah lain untuk terus membangun Merdeka Belajar di seluruh Indonesia. Bahkan sebagaimana kata-kata Nusantara, ini bisa menjadi wilayah Asia Pasifik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat dan sukses. Mohon maaf bila dalam penyampaian ini banyak kekurangan. Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Madale Agil. Kita beri aplaus untuk Bapak Madale Agil. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara yang berikutnya. Pembacaan susunan pengurus KPBN Provinsi NTT oleh Ibu Irene. Ibu Irene masih mute. Sebentar, saya tadi sudah buka. Tapi kok hilang lagi sebentar.
Masih mood, Bu Irene masih mood. Putusan Rapat Umum Komunitas Pengawas Belajar Nusantara nomor KAP 21 RUTN KPBN ke-9 2022 tentang komposisi dan personalia Badan KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2022-2024. Maaf, masa bakti 2022-2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan komposisi dan personalia Badan Pengurus Komunitas Pengawas Belajar Nusantara masa bakti 2022 sampai dengan 2024. Terbaca. Komposisi dan personalia Badan Pengurus Komunitas Pengawas Belajar Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2022-2024. Ketua Umum Ripka Rolentiana Kekado SPD MSI, Sekretaris Willy Brodus D. Karangora SPD, Bendahara Veronica Gumeng SAG SPD SD, Divisi Rekrutmen Petrus Potewali SS, Divisi Pendidikan Penggerak Marcelinus Enggu SPD MPD, Divisi Berbagi Praktik Baik Martianus Pegu MPD, Divisi Komunikasi dan Kerjasama Dr. Andes Jemias Paulus Pele MPD. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2022. Tim pengarah Ketua Wahyu Ekawati, anggota Trisno Widodo. Demikian pembacaan Badan Pengurus KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2022-2024. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rene. Selanjutnya kita masuk acara pelantikan dan sumpah KPBN Provinsi NTT oleh Ibu Wahyu Ekawati. Baik, terima kasih Bapak Willy. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa di ADART Bu Bapak, satu periode kepengurusan itu 3 tahun ya. Jadi ketika ini SK-nya di 2022 diterbitkan, berarti berakhirnya satu periode itu KPBN, itu APBN. Komunitas Belajar Nusantara. Baik, terima kasih Pak Bambang. Izin saya mute. Jadi saya ulang bahwa mengingat 2022 keluarnya SK ini dan masa jabatan itu 3 tahun, maka kita berakhirnya di 2025. Tadi masih ada salah ketik Ibu Bapak ya, jadi mohon dimaafkan. Tentu segera kami akan revisi, begitu. Baik, sebelum mengambil sumpah jabatan Ibu Bapak, ya, ini tentu dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya mewakili Komunitas Pengawas Belajar Nusantara akan melantik Ibu Bapak Pengurus KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2022-2025. Sebelumnya, izinkan saya bertanya, apakah Ibu Bapak bersedia dilantik sebagai pengurus KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2022-2025? Siap. Kami bersedia. Ya. Ya. Saya ulangi lagi ya Ibu Bapak ya, bisa dijawab. Nah, siap, saya bersedia. Oke. Apakah Ibu Bapak bersedia dilantik sebagai pengurus KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2022-2025? Siap, saya bersedia. Bersedia. Ya.
Apakah Ibu Bapak bersedia belajar dan bekerja sama mengembangkan amanah organisasi di KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur? Siap, saya bersedia. Ya, jika Ibu Bapak bersedia mengambil sumpah jabatan, silakan tirukan sumpah janji yang saya katakan. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya berjanji. Ya, untuk yang beragama selain Islam, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus KPBN tingkat provinsi. Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus KPBN tingkat provinsi Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sejujur-jujurnya. Dengan sejujur-jujurnya. Dengan seadil-adilnya. Dengan seadil-adilnya. Saya berjanji. Saya berjanji Akan memperjuangkan 4 prinsip perjuangan organisasi. akan memperjuangkan 4 prinsip perjuangan organisasi. Memperjuangkan kemerdekaan belajar. Memperjuangkan kemerdekaan belajar. Memperjuangkan kompetensi pengawas. memperjuangkan kompetensi pengawas. Memperjuangkan kolaborasi. Memperjuangkan kolaborasi. Dan memperjuangkan perkembangan karir pengawas. Dan memperjuangkan perkembangan karir pengawas. Saya berjanji. Saya berjanji Akan taat dan patuh pada asas perjuangan organisasi. akan taat dan pada asas organisasi Sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi lainnya yang telah ditetapkan. Sebagaimana diamanatkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi lainnya yang telah ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha dan perjuangan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha dan perjuangan ini. Pengawas belajar sampai akhir. Pengawas belajar sampai akhir. Panjang umur perjuangan. Panjang umur perjuangan. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Selamat sekali lagi saya ucapkan Ibu Bapak sudah resmi menjadi pengurus Komunitas Pengawas Belajar Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2022-2025. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wahyu yang telah melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah untuk pengurus KPBN Provinsi NTT. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua KPBN NTT, Ibu Ripka Rolentiana Kekado. Kepada Ibu Ripka, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Pak Willy untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati Ibu Wahyu Ekawati selaku Ketua KPBN Pusat,
Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengurus KPBN Pusat yang malam ini ada bersama-sama dengan kami dalam room ini. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman pengurus KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru saja dilantik dan mengangkat sumpah untuk setia menjadi pengurus dan juga penggerak untuk program Merdeka Belajar. Yang saya hormati juga teman-teman pengawas yang malam hari ini ada semua dalam room ini turut berpartisipasi dan menyaksikan acara pada malam hari ini. Awal kata saya sampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena perkenanannya, karena izinnya, sehingga malam ini kami boleh terpilih sebagai pengurus KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara iman saya mengakui bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini secara kebetulan. Kalau sampai malam ini kami dilantik, ini juga merupakan izin dari Tuhan. Tuhan perkenankan, Tuhan izinkan sehingga kami bisa ada di sini terpilih sebagai pengurus KPBN NTT. Jujur saja saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa sebenarnya saya ini jauh daripada sempurna. Saya masih butuh banyak belajar. Karena itu setelah dilantik ini pun saya mohon kiranya Bapak Ibu pengurus KPBN Pusat jangan melepas kami berjalan sendiri. Kami mohon untuk tetap dimotivasi, difasilitasi, bahkan diberikan masukan-masukan sehingga kami mampu untuk bersama-sama dengan teman-teman pengurus KPBN NTT ini bisa berjalan, bisa untuk mampu mendorong, mampu menggerakkan, bahkan mampu berbagi praktik baik sesuai dengan harapan yang diamanatkan oleh KPBN. Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman saya yang sudah tergabung dalam pengurus KPBN Provinsi NTT, mari kita bekerja bersama-sama. Kalau salah satu orang saja yang berjalan sendiri sudah pasti tidak akan berhasil. Tapi kalau kita berkolaborasi, kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama, sudah pasti bahwa amanat KPBN ke depan bisa menunjukkan hal yang baru dari Provinsi NTT. Itu harapan saya dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak ya untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mempercayakan kami untuk bergerak, menggerakkan pengawas-pengawas hebat yang ada di NTT untuk bisa menunjukkan bagaimana menerapkan. Terima kasih juga buat Ibu Iren, bunda kami dari NTT yang tergabung dalam KPBN Pusat. Saya perlu sampaikan kepada kita semua, kalau bukan Ibu Iren yang terus-menerus meminta, mendesak, maka belum tentu kami ada di sini. Terima kasih Bu Iren. Motivasi yang sama kami tetap harapkan sehingga kami tetap bisa memberdayakan semua teman-teman yang ada di NTT sini, teman-teman pengawas sekolah. Tantangan terbesar kami Bapak Ibu, mungkin saya perlu sampaikan bahwa kami pengawas NTT ini cukup banyak. Tetapi kalau dalam malam ini, dalam room ini hanya beberapa orang saja, ini berarti masih butuh pengaruh, butuh motivasi, bahkan butuh bagaimana kita bisa menggerakkan teman-teman, dan itu memang berat. Tapi ya saya percaya kalau saya bersama-sama dengan Bu Wahyu, bersama-sama dengan Pak Mada, Pak Agil, dan Pak Trisno, dan teman-teman dari pusat, bahkan teman-teman seperjuangan di NTT, pastilah semua yang berat bisa jadi ringan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini tidak berkenan atau masih kurang sempurna. Ya maklumlah, seperti saya bilang di awal bahwa saya ini masih banyak kekurangannya. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi dari KPBN NTT yang sudah terbentuk ini, wajah NTT ke depan bisa lebih baik, pengawas itu bisa berkembang kompetensinya, bahkan pengawas itu dalam hal karirnya juga bisa berkembang. Terima kasih.
Itu saja dari saya. Sekian dan saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Ripka. Mari kita beri aplaus untuk Ibu Ripka. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pengurus pusat KPBN dan Bapak Ibu pengurus Selamat Ibu Ripka. KPBN NTT. Dengan demikian berakhirlah sudah acara pelantikan kepengurusan KPBN Provinsi NTT. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Tadi doa pembukaan sudah oleh Pak Martinianus. Doa penutup saya minta kesediaan Pak Jimmy Pele untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuntun kita dalam doa. Dan izinkan saya untuk menuntun memimpin doa ini sesuai dengan ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Allah Maha Besar, kuasa-Mu Tuhan, kami puji untuk waktu yang sangat indah ini, di mana hanya karena penyertaan-Mu saja Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada Ibu Ketua KPBN Pusat, Ibu Wahyu, untuk mengukuhkan kepengurusan KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Biarlah hikmat kasih Allah berkenan untuk peristiwa besar ini, sehingga dalam korps pengawas boleh terjadi kolaborasi yang kuat untuk merefleksikan transformasi praktek baik untuk kemajuan pendidikan di NTT dan di Indonesia. Semua pengurus terpilih mulai dari Ibu Rita dan semua yang disebutkan namanya tadi telah ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Tuhan sendiri yang memberi hikmat sehingga semua pengurus ini boleh beraktivitas, bekerja untuk membawa perubahan bagi pengawas sendiri dan untuk perkembangan pendidikan yang baik. Semua doa dan harapan kami ini kami taruh hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, terlebih hikmat-Mu ya Bapa, perkenankan untuk kami semua, mulai dari Ibu Wahyu sampai kepada setiap provinsi. Dipuji nama-Mu Tuhan, disembah nama-Mu sepanjang masa kami berserah. Terima kasih. Amin. Terima kasih dan saya kembalikan. Ya, terima kasih Bapak Jimmy. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara pelantikan kepengurusan KPBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya kembalikan ke Bapak Trisno, mungkin izinkan saya tutup lagi dengan sebuah pantun. Orang NTT makan jagung. Ayo majukan KPBN NTT, jangan canggung. Sekian dan terima kasih. Cakep. Oke, Kita foto bersama dulu. boleh. Boleh. Ya, Nah, saya ambil ya. silahkan. Ya, Oke. untuk layar, Saya untuk juga layar ambil pertama ya. 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 Kalau Pak Jimmy ini bukan cuma saudara saya, tapi sekamar saya ini. Selamat malam, Abang. Selamat malam, abangku. Ketemu lagi. Ketemu Sehat. lagi. Oke, sudah. Minta waktu sedikit ya Bapak Ibu. Silakan. Mungkin ini hanya sebatas bertukar pikiran. Mudah-mudahan kita berharap seluruh KPBN provinsi itu semua maju, gitu ya. Jadi ini pasti kita punya kiat-kiat. Nah, ini kami persilahkan. Ini sudah ada Ibu Rivolan, sedikit mempunyai pengalaman untuk bagaimana sih KPBN provinsi itu bisa berjalan dan mungkin bisa berlari inginnya gitu. Nanti harapannya bisa berlari. Nah, mohon kepada Ibu Rivolan menyampaikan mungkin pengalamannya Ibu di Sumatera Utara itu sampai saat ini bagaimana kiat-kiat Ibu dalam hal membangun kolaborasi
di daerah, dalam hal ini di Sumatera Utara. Kami persilahkan dengan hormat untuk Ibu Rivolan, mungkin sedikit bisa pengalaman Ibu bisa ditularkan di sini, dan teman-teman di sini yang baru saja dilantik dan diambil sumpah, mudah-mudahan bisa mengikuti jalannya gitu, dan mungkin bahkan lebih mempunyai kreativitas dan inovasi sendiri di NTT. Dan kami sebagai pengurus di pusat itu hanya bisa memfasilitasi harapannya semua di Indonesia itu berjalan dengan. Kami persilahkan yang terhormat Ibu Rivolan untuk menyampaikan, mungkin sedikit bisa disampaikan pengalaman bagaimana di di Sumatera Utara. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih banyak Pak Tresno, Pak Mada, Pak Bu Wahyu atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi pengalaman dan berbagi praktek baik itu ya Pak Tresno. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tentu saja kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita diberi kesehatan dan keikhlasan untuk bertemu di Zoom ini di dunia maya ya itu. Kemudian yang selanjutnya selamat kepada Bu Tito dan teman-teman yang baru saja dilantik. Semoga amanah ini bisa memberikan tambahan semangat kepada Bapak Ibu untuk bergerak, menggerakkan dan berdampak gitu. Selanjutnya berbagi pengalaman aja Bapak Ibu sekalian. Di situ ya Bu Ripka, ada Pak Martinianus ya kan, dan sebagainya saya bisa sebutkan satu persatu. Nah, yang pertama memang pengalaman saya, yang pertama kita berkolaborasi untuk mohon dukungan gitu. Untuk mohon dukungan. Nah, di sini yang saya lakukan kita beraudensi ke semua lini ya. Semua lini artinya begini, kita punya tim kerja di Dinas Pendidikan. Ada BBGP, ada BPPPMPV, ada BPMP, istilahnya baru semua ya, tapi saya sebut itu. Kemudian ada komunitas lain seperti KGBN, kemudian APSI, kemudian kalau kami di Kemenak itu ada Pokjanak ya, kelompok kerja Kemenak untuk pengawas-pengawas Kemenak. Ini kita coba audensi, minimal berdiskusi begitu. Karena kita akan berkolaborasi ke semua lini untuk bisa dapat dukungan semuanya. Tuh Bapak Ibu, walaupun di dalam perjalanan itu ada sih sedikit kerikil-kerikil kecil, nggak apa-apa. Jangan itu jadikan hambatan, jangan itu jadikan kok kayak gini ya, saya terus misalnya tidak semangat lah gitu, tidak. Tetapi justru kerikil-kerikil kecil tadi menambah semangat dan motivasi. Nah, yang penting di sini solidnya kepengurusan. Dalam kepengurusan itu kalau solid, ada kerikil sedikit kalau itu jadi motivasi dan jadi tambahan semangat untuk kita bergerak, menggerakkan dan berdampak. Itu Bapak Ibu. Jadi yang sudah kami lakukan, yang pertama itu kebetulan waktu itu kita ada di Langkat untuk PPND 9, kami langsung ambil untuk rapat koordinasi ya Bu Ayu, rapat koordinasi itu kemudian baru audensi ke dinas pendidikan, kemudian ke BBGP. Nah, kemarin kebetulan saya mewakili YGB di PPMP, saya juga perkenalkan diri tentang KPBN, keberadaan KPBN. Kemudian Bapak Ibu, di teman-teman semua, komunitas yang lain kami sampaikan, kita kolaborasi, kita bukan saingan, tapi kita bersama yuk untuk memajukan pengawas dan memajukan pendidikan. Ini yang harus disampaikan di awal Bapak Ibu, supaya mereka komunitas yang lain itu tidak menganggap kita bersaing. Kita akan bekerja sama dan kita akan kolaborasi. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian.
trik yang saya lakukan untuk Sumatera Utara. Kemudian kepada Ibu Ketua Pusat, Ibu Wahyu, laporan webinar kita akan dilaksanakan di Hari Guru November, karena di Oktober itu padat sekali acara kami pengawas di Sumatera Utara. Ada rakor bersama Kabid, ada BIMTEK untuk peningkatan kompetensi pengawas. Yang ini kita KPBN juga dilibatkan untuk berkolaborasi. Jadi untuk seminar yang kemarin sudah direncanakan di akhir September, ternyata harus tertunda di November itu. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Trisno, terima kasih banyak Pak Bu Wahyu dan Pak Mada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rivolan, sangat menginspirasi kita semua tentunya ya Ibu Bapak ya. Ya, karena Sumut memang yang pertama dilantik gitu ya, dan kita bisa belajar barengan bagaimana cara berlarinya gitu. Dan tentu kita semua pasti bisa Ibu Bapak ya saling saling belajar intinya. Oke, membuka diri. Baik, terima kasih Pak Trisno. Boleh? Ya, silakan. Masukan aja untuk pengurus pusat. Mungkin kita secara rutin atau secara periodik kita bisa ketemu antar pengurus gitu, ya, supaya bisa berbagi. Terima kasih. Ya. Baik. Sudah ada di program kita itu, Mbak Rivolan ya. Jadi koordinasi antara pusat sampai ke provinsi ini menjadi kuat karena memang program kita akan banyak terkait dengan transformasi peran pengawas ini, terkait dengan jabatan fungsional pengawas yang baru nanti. Gitu. Ya. Baik. Ya, silakan Pak Trisno. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita saat ini mendapatkan pengalaman, walaupun ini Bu Rivolan menyampaikan ini, mudah-mudahan ini juga bisa Bapak Ibu yang ada di NTT. Karena Bapak Ibu memang kita bisa berjuang bersama-sama, inilah jalan kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia itu. Dan ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu kita buktikan Bapak Ibu, benar-benar kita ini bisa kita bukan menjadi objek, kita harus bisa menjadi subjek dalam hal ini, bisa memajukan betul-betul yang sebenarnya kita bisa, paling enggak pertama kita mentransformasi diri kita Bapak Ibu, kita tidak merupakan pengawas yang miskonsepsi mulai hari ini dan ke depan. Kita juga banyak memberikan contoh kepada teman-teman. Dalam hal ini yang kita bersamai adalah kepala sekolah dan guru. Begitu juga dengan kolega kita juga di kabupaten kota, itu adalah kita ini menjadi panutan. Betul-betul di sini Bapak Ibu, apa yang disampaikan Ibu Wahyu tadi benar adanya. Jadi ini nanti setelah ini kita semua pasti banyak yang harus kita kerjakan bersama. Karena kita harus belajar dan belajar. Semakin kita banyak belajar Bapak Ibu, ternyata kita masih banyak kekurangannya. Kita akan mengakui itu dan menyadari bahwa kita harus tetap melakukan sesuatu, kita berbuat sesuatu, itulah caranya dalam hal ini dengan praktek baik dan juga dengan cara-cara bekerja sama yang baik, berkolaborasi yang baik, itu nanti akan kita lakukan terus dan menerus. Mungkin itu aja Bapak Ibu, ini hanya sekedar kami untuk menguatkan kita bersama Bapak Ibu, agar kita ini betul-betul mempunyai semangat dalam hal ini, karena kita kalau bersama-sama itu kita bisa membuat kemajuan itu bisa betul-betul terasa. Tetapi kita kalau hanya sendiri-sendiri, itu kemajuan yang ada di depan mata itu terasa, kita susah untuk melakukannya. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Terima kasih kegiatan ini semuanya berjalan dengan baik, dan kepada Ibu Rifka dan teman-teman semua, semangat. Kami yang ada di KPBN Pusat selalu mendukung Bapak Ibu semua. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Trisno. Saya tanya sedikit dulu. Monggo ya. Kira-kira ini kan kita baru dilantik tadi. Kira-kira kegiatan awal itu apa yang terbaik ya yang kita harus buat di awal? Mungkin ada usul dari Pak Trisno. Baik, paling enggak saat ini Bapak Ibu setelah kita dilantik ini betul-betul
Bapak Ibu mempersiapkan diri. Apa yang disampaikan Ibu Rivolan betul. Jadi Ibu silahkan betul-betul sehati dan seirama sama teman-teman semua. Walaupun kita ini berjauhan, tetapi tetap kita bisa lakukan dengan daring kalau memang kita masih memang berjauhan. Kita lihat Pak Jimmy yang katanya jauh ada di nah kemarin. Nah itu kita lakukan, dan pertemuan yang semacam ini Bu Rizka buka selalu. Kami yang ada di pusat itu bisa membantu, misalnya memerlukan link dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau memang nanti belum bisa sendiri, nanti bisa kami membuatkan link untuk bertemu. Dan syukur-syukur kita juga bisa hadir, kalau kegiatan daring itu bisa hadir, dan itu sama-sama menguatkan. Terus nanti juga seiring dengan itu ada penguatan Bapak Ibu. Kita mau menguatkan tentang KPBN itu bagaimana sih Bapak Ibu. Mungkin Bu Rifka pemahamannya mungkin nggak sama dengan Pak Willy, atau mungkin dengan Pak Jimmy. Nah itu pasti nggak ada yang nggak sama. Nah yang nggak sama nanti otomatis dengan seiring dengan kita sering bertemu, kita sering sharing terus. Nah itu pasti nanti dan akan menjadi sama dan akan menjadi seiring sejalan, dan nanti kita juga yang ada di KPBN pusat itu selalu selain memantau, selain juga memberikan masukan, kita menguatkan, yaitu pokoknya selalu komunikasi, itu jangan sampai putus. Dan itu nanti ada pada kesempatannya apa yang disampaikan Ibu Rivolan, itu nanti ada suatu saat, ini sudah ada di 4 provinsi sekarang udah. Nanti pada waktunya kalau beberapa kali nanti kita ada pertemuan pengurus pusat dan pengurus provinsi untuk bertemu, mungkin secara daring atau ruling bisa diagendakan oleh kami, sehingga nanti kita bersama-sama betul belajar. Dan bagaimana kiat-kiatnya untuk membangun kolaborasi di daerah itu bagaimana, nanti yang sukses itu akan menyampaikan kepada teman-teman yang lain untuk bisa mengatur atau menuntun jejaknya, sehingga nanti bisa berjalan seiring. Mungkin Bu Wahyu untuk menambahkan, Bu Wahyu. Kami persilahkan. Masih di unmute, Bu. Ya baik, terima kasih Pak Trisno kesempatannya. Sebetulnya tadi sudah disampaikan juga kiat-kiatnya oleh Ibu Rivolan gitu ya, tentang bagaimana kita melangkah. Yang penting kita judulnya belajar Ibu Bapak, tenang aja. Namanya belajar itu pasti ada sesuatu yang kita ambil ya, pelajaran yang kita ambil dari proses belajar ini. Selama kita mau refleksi. Ya, KMR di depan sudah saya sebutkan, komitmen terhadap tujuan, mandiri terhadap cara, dan reflektif. Itu aja. Jadi kalaupun ada hal yang kurang ini sempurna, ya namanya belajar. Jadi dan belajarnya tuh barengan, nyaman aja gitu. Nggak ada yang saling nyalah-nyalahkan. Di depan sudah saya beri garis bawah ya. Menyalah-nyalahkan keadaan, menyalah-nyalahkan orang lain, karena kita judulnya memang belajar, dan memang kita adalah pembelajar sepanjang hayat, itu yang diharapkan. Dan tentu karena belajar dan mengambil pelajaran dari semua pengalaman yang kita dapatkan untuk diterapkan pada saat selanjutnya, berarti setiap harinya kita akan bisa ada progres ya, kemajuan, tidak berkutat di hal yang sama. Bahkan jika kemarin kita masih miskonsepsi tentang kepengawasan, hari ini akan menjadi sedikit demi sedikit terkikis, dan ke depan menjadi semakin kuat bahwa kita tidak akan lagi melakukan hal-hal yang salah kaprah gitu ya, atau miskonsepsi. Itu saja. Jadi Bu Rifka, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa, memantik kita untuk selalu belajar, judulnya itu. Nyaman saja. Nanti akan ada grup ya, grup tersendiri yang mempertemukan untuk setiap provinsi di situ. Jadi pengurus-pengurus mungkin ketemu di situ, atau mungkin perwakilan dari pengurus bergabung di situ, sehingga informasi yang ada dari pusat begitu ya akan cepat tersampaikan ke provinsi-provinsi. Jadi tidak ada semacam delay informasi, itu tidak ada, karena
Judulnya kita barengan belajarnya itu Ibu Bapak. Baik, semoga bisa menjawab ya Bu Ripka. Tetap semangat teman-teman, kita belajar barengan ya. Tidak ada yang merasa super kalau di KPBN ini. Semua sama. Tidak ada yang terlalu mengendalikan, tidak. Semua sama, semangatnya sama, semangat belajar. Makanya judulnya Komunitas Pengawas Belajar Nusantara. Ya, insya Allah tidak akan ada yang merasa sendiri. Karena di sini kita saling menguatkan satu sama lain. Semoga menjawab ya Bu Ripka dan teman-teman. Ya, Baik, terima kasih Pak Trisno, disilakan. Baik Bu, mungkin satu lagi ini Pak. Ya, ini ada Pak Dahlan Alan. ya. Pak Kayaknya Dahlan. untuk persiapan di Sulawesi Selatan sekalian. Iya. Silahkan Pak Dahlan. Kami persilahkan, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalau tadi Ibu Ketua mohon pencerahan bagaimana mengawal. Kalau saya bertanya bagaimana mengajak teman-teman ini supaya bisa cukup dan akhirnya juga dibentuk. Silakan. Soalnya udah lama nungguin, tambah hari tambah gak ada teman-teman saya lihat. Saya kira itu aja yang saya mau mohon petunjuk atau mohon solusi lah. Gimana caranya agar Sulawesi Selatan bisa juga seperti dengan provinsi lain. Terima kasih. Baik, izin menjawab Pak Trisno. Ya, monggo langsung. Pak Dahlan, kita sudah mengenal adanya difusi perubahan, ya, difusi inovasi. Untuk melakukan perubahan butuh yang pertama adalah inovator. Inovator ini orang yang menggerakkan pertama kali. Inovator itu tidak usah mencari banyak pengikut. Satu aja cukup. Tapi satu pengikut kita ini jadikan penggerak. Dia dan kita yang akan bergerak barengan membuat atau mungkin menyebarkan virus-virus positif ya tentunya ya, menggerakkan agar ada komunitas awal atau pengikut awal yang bergerak barengan. Jadi semacam kurva begitu ya. Jadi ada inisiator awal atau inovator, kemudian ada inisiator awal, ada inovator, dan ada pengikut awal. Kalau semua sudah bergerak, pasti ada pergerakan lebih lagi, yaitu pengikut akhir. Tapi di ujung ada kelompok leget namanya Ibu Bapak, dan itu kecil sekali. Dia adalah kelompok yang tidak suka kalau kita bergerak. Dia adalah kelompok yang mungkin akan membuat kita terhambat bergeraknya. Tetapi ada strategi, alih-alih kita fokus kepada kelompok kecil leget yang di belakang itu, kita lebih fokus kepada yang sudah bergerak. Jadi secara kurva begini, di depan kita adalah inisiator atau inovatornya, kemudian ada kita inovatornya, ada inisiatif pengikut, bukan pengikut awal ya, tetapi inovator ya, inovator. Inovator itu nggak berpikir panjang Ibu Bapak. Oh, ini bagus bergeraknya, ini cocok dengan saya, ikut aja gitu. Nah, baru kita dan inovator ini bergerak barengan untuk menularkan atau menggerakkan sehingga ada pengikut awal. Pengikut awal itu jumlahnya banyak Ibu Bapak. Ya. Kemudian ada pengikut akhir dan di ujung ada kelompok legetnya. Kalau kita tahu teori difusi perubahan, maka kita tidak usah bergerak sendiri, tetapi kita perlu mencari follower ya. Followernya satu aja cukup, apalagi 2, 3, 4. Wah, luar biasa. Jadikan follower kita ini sebagai penggerak. Pasti pergerakan kita akan menjadi lebih kuat. Dan tentu Pak Dahlan, namanya bergerak itu harus dengan keyakinan ya, bahwa kita mampu. Dan kita juga punya ilmu lingkaran pengaruh. Kita bisa bergerak, kita bisa mempengaruhi asal yang pertama, kita punya relasi yang baik dengan teman-teman kita. Yang kedua, tentunya dengan komunikasi. Setelah itu kolaborasi. Kalau ini sudah kita lakukan, tentu kita akan bisa berkontribusi.
Semangat Pak Dahlan, pasti akan bisa mewujudkan bagaimana KPBN Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, apakah menjawab Pak Dahlan? Ya, semangat. Nanti bisa Saya tambahkan sharing-sharing sedikit teman-teman. ya. Silakan. Langsung Itu ada bos. Itu ada bosnya Sulawesi Selatan itu. Silakan. Masalahnya mereka mau tapi tidak bekerja. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Dahlan sudah menanyakan dan Bu Eka yang sudah menyampaikan. Saya langsung ke teknis aja, bahwa salah satu kemarin yang saya coba ikuti dengan menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan kepengawasan, itu saya selipkan bagaimana nanti untuk bisa mengakses ya terkait dengan modul-modul. Jadi saya langsung saja seperti itu, karena sebenarnya banyak dari teman-teman kita itu karena tidak tahu memulai dari mana. Karena itu memang penting bagi kita untuk bersama-sama, tidak hanya satu dua, termasuk juga mungkin nanti langkah awal yang bisa diambil oleh Nusa Tenggara Timur untuk melakukan temu pendidik. Jadi boleh nanti memanggil pembicaranya, kemudian mengundang termasuk juga yang sedikit berkolaborasi ya. Jadi kegiatan TPD-nya nanti itu meminta izin ke dinas untuk melakukan itu sehingga gaungnya nanti bisa lebih besar. Jadi membangun kolaborasi tadi itu sangat penting dilakukan sehingga nanti itu bisa punya gaung dan itu menjadi pintu masuk untuk mereka mengenal KPBN, terutama yang paling pokok sih memahami prinsip dasar Merdeka Belajar sehingga minimal mengurangi miskonsepsi yang masih ada. Itu yang paling pokok sih. Jadi walaupun nanti misalnya tadi ada sedikit yang tetap lagat, ya kita tidak bisa hindari itu karena itu bagian dari hubungan di dalam secara umum ya. Jadi pasti akan ada itu. Tetapi pada prinsipnya yang tadi kita sampaikan bahwa oleh Ibu Wahyu tadi bahwa kalau memang ada jalan, kenapa kita tidak upayakan itu? Jadi boleh nanti NTT ataupun Pak Dahlan, boleh misalnya di Kabupaten Bulukumba saja Pak Dahlan, yang mampunya Pak Dahlan untuk nanti minta mau melakukan TPD, ya cari pembicaranya bisa dari saya, bisa dari Bu Wahyu, bisa dari Bu Iren untuk menjadi pembicara dalam TPD itu, kemudian itu disampaikan ke dinas untuk melakukan itu. Nah, minimal itu langkah yang saya pikir praktis dan bisa kita jangkau Bapak Ibu. Itu salah satu awal yang boleh dilakukan. Saya kira itu singkatnya Bu Wahyu. Nanti secara teknis itu lebih rincinya nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Terima kasih Pak Trisno, silakan. Ya, terima kasih Pak Mada. Terima kasih sekali. Pak Billy, ini karena yang yang penata acara itu adalah Bapak. Ini saya kira kita cukupin Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita ada kegiatan lagi, kita bisa menyampaikan yang lebih panjang lagi dan lebih detail lagi, itu betul bisa kita lakukan. Hanya sedikit ke Pak Dahlan sedikit aja. Kita Pak Dahlan dan mungkin Pak Mada sudah mulai dari Sulawesi Selatan itu ada berapa yang pengawas yang sekarang itu sudah masuk KPBN. Nah, itu nanti dibuat WA grup khusus. Nah, gitu. Nah, nanti baru di sana untuk membentuk kayak semacam di NTT ini harapannya secepatnya juga
saya juga di Jawa Barat juga melakukan itu. Jadi saya mewadahi dalam grup. Nah, mudah-mudahan kita buka kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama apa ya, kepengurusan itu bagaimana dan sebagainya. Terus itu sudah kita buka sehingga nanti biar teman-teman dulu menyampaikan kira-kira saya tuh enaknya masuk di divisi apa biar mereka dulu tahu. Dengan kemarin yang kayak di NTT itu sudah ada draft-draftnya itu sehingga bisa mempelajari, sehingga dari situlah baru beberapa hari ini nanti akan kita adakan suatu kayak rapat atau apa ya namanya, pembahasan secara daring juga, sehingga teman-teman yang hadir pasti yang care ya, tetapi ya itulah memang untuk saat ini yang care itulah yang menjadi pengurus itu gitu. Itu bisa dilakukan dan nanti yakin saya dalam tahun ini ya Pak Mada ya, mudah-mudahan bisa itu. Siap. Kalau kita itu sampai 20-an provinsi, harapannya begitu Bapak Ibu. Siap. Bisa kita lakukan. Memang ya pelan-pelan tapi kita pasti semua akan kita jangkau 34 provinsi itu mungkin sampai ke tahun depan, tahun 2023 ini, dan mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Willy, kami persilahkan lagi Bapak untuk menutup acara ini karena ini adalah acaranya punyanya teman-teman di NTT. Kita menerobos. Mohon maaf Pak Willy, kami persilahkan kembali ke Bapak. Tidak Pak, tadi kan sudah selesai, jadi saya sudah serahkan kepada Pak Trisno. Ya baiklah Bapak Ibu, marilah kegiatan ini kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Walaupun tadi Pak Jimmy dan Pak Martianus ya tadi ya, yang sudah menyampaikan doa. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja terima kasih, selamat malam. Mudah-mudahan kita tinggal memberi semangat kepada teman-teman di NTT ini untuk bersemangat untuk mulai Bapak Ibu berkonsolidasi, berkolaborasi, dan kita menyamakan satu visi di semua teman-teman pengurus ini yang di bawah. Malah Pak Trisno. Nah, ya itu Pak. Pak Irianto mau ini ya, Pak Irianto juga menjadi PR itu di Sumbar juga Bu. Iya. Ya, nanti jadi malu Pak Tris. Beserta kami Pak. Jadi nggak usah khawatir, kami membantu yang dari pusat akan membawa teman-teman di Sumatera Barat itu juga cepat-cepat mempunyai KPBN provinsi. Semangat Pak Arianto ya Pak Ir ya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup aja Bapak Ibu ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin sehat Pak Trisno. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Pak Mada, tadi ada yang bilang di kolom chat loh, diulangi lagi gerakannya. Oh siap. Oh ayo. Ini mudah-mudahan nih menjadi penyemangat kita ya. Makanya salam KPBN itu transformasi, pemberdaya, merdeka belajar. Ya, jadi tangan bergandengan ya. Transformasi, pemberdaya, merdeka belajar. Gak kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nih, ya. Oke. Gitu. Jadi sekali lagi itu tadi saya ulang sekali lagi, mari kita sama-sama gaungkan dengan salam kita, mudah-mudahan menjadi bagian dari memantik semangat kita untuk terus belajar, terus bergerak untuk kebaikan pendidikan, khususnya pengawas sebagai pemberdaya. Salam KPBN. Transformasi, pemberdaya, merdeka belajar. Ya, luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat ya Bu Bapak. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih. Sudah mengambil waktunya Selamat panjang malam. nih semuanya.
Pak Lugito, ada Pak Mahmudin, Bu Ana, Pak Martin, Ya, Bu ada Yuli, Bu Tio, Mas. Pak Yopi, Bu Tio, Mbak Yeni, Pak Mahmududi, Pak Suparman. Nah, ini partner baru saya nih, Pak Suparman sekarang nih. Ya, Ibu Yuli, Ibu Bapak Yopi. Pak Marcelinus, iya Pak Suhardi, Bu Karniti, Selamat Pak malam, Irianto, Pak Irianto. Semangat Pak Irianto, segera Pak Tio, menyusul Bu ya. Tio ya, Bu Sri. Ibu Dan spesial Terima kasih. untuk pengurus Pak Willy, Ya. Bu Veronica, Kakanda saya, Pak Jimmy, sekamar saya. Sehat-sehat Ibu semuanya, Ripka Ibu kan ya. ketua ya. Ya. Ini Izin. ada Pak Mahmudin ini. Malam Dewan. Bu Ketua. Selamat malam. Luar biasa. Saya suka kayaknya Pak Mahmudin nih. Iya, Bu Aduh. Ketua ya. Ibu Ripka, selamat malam. Ketua Provisiat ya. Hero. Terima kasih Bu Bapak semuanya ya. Izin mengakhiri. Ya. Izin. Sehat-sehat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Sehat, selamat